Ya cuma harus tetap mengukur Bapak Ibu guru. Jadi mun silake penghasilan kumbak ning 2 juta, 1,5 juta, ya jangan minta dana yang 3 juta. Ukur-ukur dulu, ajar reng silake. Mun dipentai 3 juta ban bulan. Apa kata suaminya? Nasi kuring abu anangka. Nasi kuring abu anangka. Maksud apa? Ya mun si bini agluing silake pengkabah deda sekali. Tes. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ada seseorang mengucapkan salam, Assalamualaikum itu kalau diterjemah, mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada yang hidup sebagian, matikan aja yang lain semua. Tentu jawabannya harus yakin, tegas dan kompak. Waalaikumsalam. Ya Kiai, mudah-mudahan sama-sama diselamatkan oleh Allah. Sampai saat ini tidak ada pernyataan dari pemerintah kalau Indonesia terbebaskan dari COVID. Hanya levelnya saja level 1, sehingga aktivitas dan kegiatan pengajian mulai dibuka. Walau sebenarnya harus tetap dengan memakai protap kesehatan, memakai masker, ada social distancing, jaga jarak, kemudian mencuci tangan. Memakai masker benih sebagai cangkem, bukan di dagu, dipakai. Lalu sekarang kenapa Kiai dibuka? Observasi kedokteran terakhir bahwa jarak antar satu manusia pada manusia yang lain itu minim 1 meter. Saya dibuka karena jarak saya dengan hadirin itu sudah 6 meter, 8 meter. Jadi nggak bisa pindah. Jadi aloncakan berarti kagulan jauh sudah. Nah, ketika kemudian kita abai dengan ikhtiar manusia, tatkala kemudian kita abai dengan protap kesehatan, maka tinggal satu sebenarnya kekuatan orang Islam, ad-du'a silahul mu'minin, bahwa doa adalah senjata bagi orang mukmin. Mau sukses, ia mari berdoa. Mau panjang umur, ia monggo berdoa. Mau diselamatkan dari berbagai macam bencana virus, ia monggo berdoa. Salah satu di antaranya doa itu apa? Ya menjawab salam tadi. Karena hakikat dari salam adalah doa. Jadi ketika saya lempar assalamualaikum, itu doa keselamatan. Assalamualaikum, mudah-mudahan kalian semua diselamatkan oleh Allah. Maka jawab, lempar balik kepada saya, waalaikumsalam ya Kiai, mudah-mudahan sama-sama diselamatkan oleh Allah. Coba sekali lagi saya ulangi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kompaknya luar biasa. Kemarin saya sebelum berangkat ke sini ada SMA 1 Kapongan Situbondo. Saya juga ada dialog interaktif dengan beberapa kampus yang ada di Masjid Al-Ijtihad Jember. Ramainya luar biasa. Bukan ramai orangnya, ramai aku juga melulu. Dan sekarang luar biasa, di luar pikiran saya ternyata SMA 1 Galis moralitas dan akhlaknya seperti pesantren yang saya masuki. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini bisa dipertaruhkan, luar biasa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang sangat saya muliakan Kepala Sekolah SMAN 1 Galis beserta jajaran Dewan Guru yang saya banggakan, seluruh adik-adik siswa dan siswi yang tentu sangat saya cinta dan sayangi. Bersyukur kepada Allah pagi ini saya bisa hadir, walaupun sebenarnya undangannya itu saya nggak tahu kalau ada undangan di SMA ini, karena jadwal saya 6 hari di Madura itu sudah jauh-jauh sebelumnya, 4 tahun sebelumnya. Tiba-tiba ada, lah ini dari mana SMA 1 ini? Ternyata ada ibu guru katanya yang ngajar di sini dan rumahnya yang selalu saya tempati. Oh, ngecok aki jadwal dari baru gitu. Hari ini jam 1 saya di Keporah mestinya. Kemudian nanti malam di Pabian, kemudian juga saya di Musdalifah, di Hotel Musdalifah. 1 hari 5. Jadi 6 hari saya tinggalkan pesantren dan lembaga pendidikan saya. Saya tinggalkan yayasan saya tinggalkan pesantren saya. Yang paling kasihan luar biasa, saya tinggalkan istri dan keluarga saya. Dia hanya bisa menyapa saya lewat WA setiap hari. Dia selalu bertanya, "Kak, gitu, posisi di mana?" Saya selalu menjawab, "Percayalah, saya selalu ada di hati kamu kok selamanya." Jadi ada banyak hal, ada banyak pengorbanan, termasuk jadwal aktivitas pendidikan hari ini kita kosongkan untuk melakukan kegiatan ikraman wa ta'ziman li maulidin nabi, turut serta memuliakan, turut serta mengagungkan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Lalu kira-kira apa sih Kiai manfaatnya? Sebenarnya ada banyak dalil yang tidak usah harus kita perdebatkan hari ini. Imam Jalal As-Suyuti misalnya menganjurkan beliau dengan kata-kata wastaghilu bi ta'zimi hadzal syahri. Ayo pasibuk orang Islam ketika memasuki bulan Maulid. Istighol. Repotkan diri kamu, sibukkan diri kamu untuk menghormat kelahiran baginda Rasul. Ada banyak ekspresi kecintaan umat Muhammad kepada Nabi. Sebelum saya berangkat ke Madura, kami ke Pontianak. Saya ada di Kalimantan Barat. Islam yang minoritas. Tepatnya di Sanggau. Jadi dari Singkawang itu masih jauh ke Sanggau, Intikom. Jadi batas Indonesia Malaysia. Minoritas orang Islam di situ hanya 200 orang. Itu pun ada 5 ras. Ada Madura, ada Dayak, ada Bugis, ada Melayu. Mushollanya kecil dan di depan musholla itu ada gedung gereja namanya Bethlehem. Besarnya luar biasa. Musholanya kecil. Saya tanya, setiap tahun kamu berapa kali melakukan kegiatan Maulid Nabi? Baru kali ini Kiai. Makanya saya dijaga ketat oleh Brimob, TNI dan kepolisian. Karena ada banyak ras di situ. Lalu gimana cara bermaulid nabinya kamu di sini? Saya cuma anjang sana antar rumah ke rumah Kiai. Saya lantunkan bacaan-bacaan selawat sebagai ekspresi bentuk kecintaan kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Ada dengan cara menyantuni anak yatim. Salah satu perbuatan yang sangat dicinta oleh Nabi, menyantuni anak yatim, mengumpulkan wanita-wanita jompo yang sudah sepuh dan mereka tidak punya suami, disantuni mereka. Ini adalah perbuatan yang sangat dicinta oleh Rasul dan kita melakukan hal yang sama sebagai bentuk syukur kita atas lahirnya Rasulullah. Lah sekarang menghadirkan seorang mubaligh, seorang kiai, dikumpulin seluruh siswa dan guru-guru, paling tidak kiainya bicara tentang sejarah kelahiran Nabi, kiainya bicara tentang sejarah perjuangan Nabi, berbicara tentang hukum dan penetapan hukum-hukum Nabi, agar muridnya semakin tahu terhadap hukum dan beberapa hal yang dibawa oleh Rasulullah, agar kita timbul mahabbah kepada Rasulnya,
Ini pun bentuk ekspresi kecintaan kita kepada Rasulullah. Fungsinya apa? Liya'uda alaikum anfa'ul barakat, agar keberkahan-keberkahan alam dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu. 2 tahun kemarin ini mulai dicabut keberkahan alam di Indonesia. Dengan masuknya Covid ini 19, habis kita diporak-pandakan segalanya, simbol-simbol dan semboyan, termasuk ekonomi yang ada di Indonesia habis. Habis apanya Kiai? Contoh, Indonesia merdeka itu kan karena persatuan. Indonesia merdeka itu kan karena kebersamaan. Dan berkat rahmat Allah yang maha kuasa, ahli strategi perang mana yang berani taruhan? Bambu runcing bisa mengalahkan tank yang canggih di masa itu. Pereng saya konjok nih tajmin, ini bagi ke motor tank banyak yang meledak. Dari mana? Dan saya tanya kepada para Hizbullah, pasukan-pasukan Allah saat itu, para wali-wali Allah, hanya kacang hijau yang dibacakan sholawat Hizbun Nasor, ada Hizbus Sakran dari Ki Mat Khalil Al-Bangkalani, Ki Hasyim Asy'ari, Ki Musta'in Ramli dari Jombang, Ki Hasan Sepuh Ginggung. Hanya kacang hijau diberikan pada masyarakat. Tapi kacang hijau tadi itu sudah dibacakan hizib. Dan apa kata Kiai itu kemarin? Kalau ada Belanda tolong lempar kacang hijau itu. Yang terjadi apa? Ketika Belanda datang, kacang hijau dilempar, maka jadilah ini kacang hijau ini menjadi tentara-tentara kecil yang bisa mengusir Belanda. Harta bisa jadi tentara bagi mereka wali-wali Allah. Coba harta bagi Kereng Gelis, campur gedeng ngelagi pelotan juga. Asela Pak, bukan mengusir Belanda, abek tertidur karena musuh-musuh itu. Lah artinya apa? Kekuatan doa dahsyat di masa itu. Dan ketika Indonesia merdeka, lalu timbul semboyan yang kita dengar sampai sekarang. Bersatu kita teguh, bercerai kita run. Tapi dengan Covid-19 kemarin, persatuan diporak-porandakan. Bersatu kita mati, bercerai kita hidup. Buktinya apa? Tidak boleh ada aktivitas kerumunan dan kegiatan kebersamaan. Ya mengembak sekedar musik Pak, tidak ada masalah. Hari sholat berjamaah tidak boleh, ditutup sholat hari raya itu. Hubungan kita kemudian dipecahkan dengan Covid, dipisahkan kita, hablum minallah termasuk juga hablum minannas. Alhamdulillah Pak, bulan Maulid, ketika memasuki bulan Maulid, alhamdulillah kegiatan aktivitas pengajian sudah mulai dilakukan. Mudah-mudahan dengan bacaan sholawat yang nanti kita baca, mudah-mudahan bisa apa? Satu, penyakit mudah-mudahan segera minggat dari Indonesia. Virus mudah-mudahan lenyap dari Indonesia. Apa betul Kiai kalau kita baca salat tegas di Quran itu tegas? Makanya ayo kita sebelum membaca sholawat kita pahami dulu sosok Rasulullah itu seperti siapa. Gimana kita mau cinta wong kita nggak kenal? Saya dengan sampean lahir Rasulullah sudah wafat 1445 Hijriah, 1400 tahun ditindak Kanjeng Nabi. Wah mengolotan tade, wah tade kegiatan, tak benda Kanjeng Nabi ya gemet tak kira tahu ke Kanjeng Nabi. Idola kita sudah macam-macam hari ini. Ada idolanya mereka yang ahli di bidang sepak bola. Ada idola kita adalah ya Korea gitu ya, bintang film Korea. Sehingga kemudian caranya bukan kemudian cara untuk mengucapkan sesuatu gerakan kepada orang itu kuat begini, tidak. Tapi kalau Korea seolah-olah diginikan. Jadi ada simbol-simbol yang luar biasa hari ini. Cinta kepada bintang film, cinta kepada tokoh-tokoh yang lain. Padahal kita sebagai umat Nabi Muhammad mestinya yang betul-betul kita idolakan adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi. Siapa Rasul itu Kiai? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kamu Rasul, seorang utusan min anfusikum dari jenis kamu. Jadi Kanjeng Nabi itu bukan malaikat. Kalau malaikat tentu sulit untuk kita tiru. Jadi kita dikasih utusan yang sejenis dengan kita, sama-sama manusia. Ya mun malaikat ya ndak mungkin lah kita tiru. Malaikat itu kan
enggak makan, enggak minum. Kita mau enggak makan. Kalau malaikat kan tidak punya nafsu, enggak ada malaikat yang kawin itu enggak ada. Ceritanya sampai sekarang beda malaikat siapa bakalan. Enggak mungkin sampai dengar kabar siapa mertuanya malaikat Jibril gitu. Enggak ada malaikat memang tidak punya nafsu. Lah manusia Muhammad ini sama-sama manusia. Al-a'radil basyariyah, sama-sama punya sifat kemanusiaan. Kalau jenengan semua itu makan, ya Rasulullah juga makan. Kalau sampean tidur, Rasulullah juga tidur. Bedanya sedikit. Kalau Rasulullah itu sedikit makan, kalau sampean sedikit-sedikit makan. Kalau Rasulullah itu sedikit tidur, tapi kalau kita sedikit-sedikit tidur. Artinya apa? Ngidek melulu. Buktinya apa Kiai? Nah, coba kita lihat di Haikal Hayatu Muhammad, The Bible Muhammad, biografi kehidupan Rasul. Walaupun Rasulullah itu nyata-nyata punya sertifikasi surga. Kanjeng Nabi di sertifikat surga pun. Maksum, mahfud, terpelihara dari dosa. Dia tidak pernah punya salah, mesti surga. Tapi Nabi itu tetap qiyamul lail, salat malam, sebagai bentuk syukur dirinya kepada Allah Subhanahu. Sampai ditanya oleh sahabat, "Duh Gusti, mak teger bere panjenengan sokon." Ketika dia sholat teger membengkak kakinya. Sahabat tanya, "Mak teger saka ento sholat, padahal ajunan mesti surga." Apa jawaban Nabi? "Inilah bentuk syukur saya kepada Allah." Lah kita yang nyata-nyata tidak punya sertifikasi surga, adanya kan cuma sertifikasi guru atau apa. Kita iya tandi sertifikat. Kita ini manusia pasti punya dosa, nggak ada manusia yang bersih. Laki-laki terhadap perempuan pasti punya dosa, apalagi perempuan pada laki-laki. Suami pada istri pastilah punya dosa, apalagi istri pada suami. Guru pada murid suatu saat pernah punya salah, apalagi murid kepada gurunya. Mertua kepada menantu pasti punya salah, apalagi menantu kepada mertuanya. Semua pasti punya salah. Kalau kita memang mau ngikuti apa ajaran Rasulullah, pertama, kalau laki-laki itu harus sayang perempuan, istrinya. Nabi itu mengatakan, "Ma akraman nisa illa karim." Tidak mulia laki-laki di hadapan Allah kecuali laki-laki yang biasa memuliakan istrinya. Perempuan itu hakikatnya apa? Bukan titipan mertua, tapi hakikatnya adalah amanah dari Allah Subhanahu. Sayang istri, sayang titipan Allah. Dermawan kepada istri berarti dermawan kepada titipan yang diberikan oleh Allah. Makanya adik-adik kalau nanti sudah dewasa sampai punya jabatan yang luar biasa kaya, jangan medit-medit lah, cerek-cerek ke si bini. Kasih dia makanan yang bagus, penuh gizi dan vitamin agar antibodi dan imunnya kuat. Gulaku, rawon, siang soto babat, malam minumannya es jeruk. Jadi jelas jus apel, jus gitu loh, jus terus sehingga antibodinya kuat gitu. Elis lu bolo tao nagabine beri lop kolop mulolo si bini. Ulakuh dun labuh siang merongki. Ya odi tak kira mati. Lemalam ya Allah beri gobes benterong dengan itu. Arnung boleh dengan itu. Ya odi, cuma perkembangan perempuan itu antibodinya kurang kuat. Ya lempok yang begbu ke lembun. Ngerset sukuni akan tok si bini. Lo makan tok ya Allah. Hari dun labun mereka beg-beg tabu. Siapa sih salah? Ya selaki. Makanya perempuan itu harus betul-betul dijaga. Gula tibi ke maknya ini tak pernah nyuruh atanak sampai makin. Karena urusan makan tanggung jawab laki-laki. Ayyak amaha idza ta'ima wa ayyaksuha idza tasa. Jadi berani kawin, ya berani untuk memberikan belanja nafkah, makan, aksesoris perhiasan, biaya kecantikan, tanggung jawab laki-laki. Makanya di depan kamu punggung Anda itu lebih berat daripada perempuan. Makanya sekolah, belajarlah karena besok Anda punya tanggung jawab yang luar biasa. Kalau ngocak ke bini gula nih, enggak usah kerja perempuan. Gula pun saya laku, makan saya tanggung. 26 tahun enggak pernah saya mengajak istri saya itu menanak. Kalau saya tanya, kalau saya pulang kerja, istri saya mana? Enggak ada nasi, enggak ada kak, enggak nanak, enggak. Saya enggak marah. Kenapa? Tanggung jawab makan urusan saya. Saya keluar, sampean mau bungkus apa?
Langsung saya tanya, lalapan ayam goreng, lalapan lili atau bebek? Segera bungkuskan pulang, suapin istrinya. Itu laki-laki gentle sesuai dengan standar syariat ajaran agama Allah. Gitulah. Mak bisa ajunan gen 6 lekor tahun tak ada anak. Jok gula konjengan melulu berkat benar cek banyak. Yang penting kan ngasih makan. Dana-dana glowing kecantikan itu harus ada. Kalau perempuan itu betul-betul dijaga, Masya Allah. Setiap 3 bulan istri saya suruh ke dokter spesialis wajah. Dananya ya 1.800.000. Lulur gitulah, setiap bulan 350, direndam di air hangat, lulur. Masya Allah. Ratin Pak. Tadi mondeng bini Pak hilulur melulu benar dek nirenina sekali, lonyo. Gitu. Ya cuma harus tetap mengukur Bapak Ibu guru. Jadi mun selake penghasilan kumbak ning 2 juta, 1,5 juta, ya jangan minta dana yang 3 juta. Ukur-ukur dulu, acereng selake. Mun pentai 3 juta ban bulan. Apa kata suaminya? Nasi kuring abu anangka. Nasi kuring abu anangka. Maksud apa? Ya mun si bini agluing selake pengkaba deda sekali. Jadi gimana caranya? Ukur-ukur juga lah itu. Lah Rasulullah itu apa? Sosok manusia yang pandai bersyukur kepada Allah. Abdan syakuro gitu loh. Jadi walaupun dia itu betul-betul ke surga, sudah punya jaminan, tapi beliau tidak meninggalkan ibadah. Makanya sampai juga ketika dia masih muda juga sudah pada saat waktu pagi misalnya dia betul-betul dijaga waktu-waktu sholatnya. Tatkala subuh ada tarhim, wassalatu wassalamu alaik. Kalau subuh itu di masjid, ya imam al-mujahidin, ya Rasulullah, ya gitu, bangun, mintalah kepada Allah sholat. Jujur saja, kalau pot ini ya, cewek-cewek ini, adik-adik siswi, kalau sampai nanti punya jodoh yang bisa baca Quran, seneng gak? Ayo adik-adik dengarkan ini, biar ini menjadi motivasi. Kalau adik-adik siswi ini punya suami yang bisa ngimami, istiqomah ibadah, seneng apa enggak? Dengarkan tuh, itu menjadi syarat itu. Masya Allah. Monselake bah subuh ngimamin bah gegek, cara takbirnya senangnya soalnya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kata mertuanya, ya Allah. Nanti ngantus gegek. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Kata istrinya, ya Allah Kak, kau tuntun aku menuju surga Allah Kak. Kau tuntun aku menuju ridho Allah Kak. Selesai sholat, dicium tangan suaminya dan istrinya berkata, Kak, cintai aku karena Allah Kak. Sayangi aku karena Allah. Luar biasa. Yang susah kalau punya suami bah tak tahu sholat sekali. Salah suruh sholat pas nikah, pas itu. Ini kan mau bicara tentang ajaran-ajaran Rasulullah. Dan si bini, ya Allah, beda masalah dalam sarung ngomong ada itu. Ada yang gini, terlalu rapet gitu. Bahasa iya sholat. Menjebak angin, abas. Dari sunung ngepek ada menjebak angin. Ini harus diajari. Kalau dulu Rasulullah itu nggak ada khilafiyah. Ketika bilang pada sahabat, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Ayo umat-umat aku semua ini, para sahabat sholat seperti kamu melihat aku sholat. Jadi dulu prakteknya Rasulullah. Tidak ada yang berani menantang Rasul. Rasulullah takbir, ditiru oleh sahabat, melihat langsung persis sholatnya. Ketika Rasulullah ruku, sujud, dilihat oleh sahabat, ditiru persis. Makanya Nabi menyatakan afdolul qurun qarni, paling bagusnya masa di mana Rasulullah masih hidup. Paling bagus masa. Kenapa? Karena hukum saat itu nggak usah tanya, nggak usah buka buku, langsung dijawab dan tanya langsung kepada Rasulullah. Kita sekarang guru banyak tak padel, cara takbirnya saja beda-beda. Coba lihat praktek sholat.
Maaf, ini Maulid Nabi memang ya. Mau bicara tentang ajaran Rasulullah. Bisa lihat, adik-adik bisa lihat semua. Bani aku mic nggak ada yang sholat bani. Nanti sampean besok bawa mic semua sholat, gak usah. Kayaknya sampean mulai susah, dia masih beli mic laku. Lihat, Rasulullah itu kalau takbir ketinggian tangan ibu jari Rasul itu lurus dengan kedua daun telinga. Jadi kalau takbir Allah, kalau ditarik ke belakang Allahu Akbar. Pergelangan tangan kiri ini jempol ke telinga. Pergelangan tangan kiri dipegang oleh tangan kanan, posisi di dada. Sederhana, enggak seruat. Jadi obo se nikang. Arah apa mak teger kang nikang. Mak teger masang kuda-kuda enggak ada. Saya tak jaro ke mereka. Kalau saya takbir Allah, kayak kepakan sayap burung garuda. Ada yang terlalu enjoy. Pada saya santai itu dulu pas sholat. Allah Akbar. Ini terlalu santai ini. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Kata malaikat muncul lapar, mata ngakan kado. Yang paling sulit paling belengan mau mandi laki. Suatu saat Anda punya suami, mereka nggak bisa takbir. Coba kak imami kak, sekali-kali lah jadi imam dalam kehidupan saya. Monggo dek. Ting tuting si bini, peloros lek, peloros. Can si bini, loros ben siapa? Ya ada orang sekali ibu di mak sial kok berjamaah gebeken deh. Tegere ngak imam Masjidil Haram. Bangkan setelah si laki takbir. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Can si bini ya Allah matebak gereng Jepang tang lahir. Belajarlah baca Al-Qur'an. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Lah kalau kita ingin pandai bersyukur kepada Allah, sampai jadi manusia kan sudah untung, Pak. Mata syukur ke pangeran, Anda manusia. Makhluk yang terbaik. Ya, Dek. Betul kan? Manusia kan? Manusia kan? Iya. Boleh punya tak nyaut. Tepak kabar kok ya, Dek. Kita ini manusia kan? Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah aku ciptakan manusia paling bagusnya makhluk ya manusia. Alhamdulillah. Anda punya kecerdasan. Elastisitas tubuh Anda melebihi makhluk yang lain. Mun sapero rangka melolo. Kalau kita manusia elastis, aselah bisa, nguncur bisa, ajrukong bisa, nungep bisa, kentang bisa. Coba sampean pernah lihat adik-adik SMA N1 ini pernah nganali sapi asela? Njami pernah nganali sapi curung-curung bah rokokan? Enggak ada, hanya terjadi manusia itu. Yang kedua punya kecerdasan, an-natik, bisa bicara dan dia punya IQ. Makanya Allah itu memberikan kepercayaan kepada manusia untuk menjadi khalifatullah fil ardi. Menjadi penerus untuk mengatur alam semesta dipercayakan kepada manusia. Tak bagi kagebet. Walaupun jeren kuda itu juga pernah marah dulu. Kok diberikan pada manusia? Wong dari sisi kekuatan dan kecepatan lari jauh manusia deh. Santaan sengko. Nah, kata kuda. Kuda tidak memahami kalau manusia punya kecerdasan. Dengan otak dan kecerdasan manusia. Manusia mampu menciptakan mesin-mesin otomotif. Manusia mampu menciptakan mesin-mesin mobil yang kecepatan dan kekuatannya diukur dengan kecepatan kuda. Maka terciptalah mobil yang bernama Mitsubishi Kuda. Ada yang berbentuk Pajero, ada yang berbentuk double cabin Strada. Gulanya Pajero dari bentuk besar. Terus ke Pamekasan. Cedek ngang suara dia Pajero. Coba adu dengan kuda. Muntak nungep debak ka Suramadu kuda.
Ya Allah, mau pada secepatan bengkok situ. Otak manusia nggak bisa dilawan. Burung juga pernah marah. Kok bisa manusia yang diberi kepercayaan oleh Allah untuk mengatur alam, padahal manusia tidak bisa terbang? Habibie dari Parepare, mantan Menristek, mantan Presiden Republik Indonesia, selama masa hayat dan kehidupannya dia mampu mendesain pesawat 364 pesawat. Dikontrak oleh Jerman, dikontrak oleh Belanda. Pak Habibie, makanya kita kan gini Pak Habibie, dia mampu menciptakan pesawat. Tak tantos saya raja kali bisa kebeli pesawat. Sebenarnya ukuran kebeng aja tak, benih. Ukuran kecerdasan. Kadang-kadang saya raja kok bisa kebeli pentol, cilo, apa anda ya. Ini tergantung kecerdasan. Berarti ini jago nukuk songkon ngebesengkok baik kapi. Ya Allah, orang Pamekasan yang mau ke Mekah tuh masuk Bandara Juanda 18 bis, 20 bis, 22 bis. Coba lihat, masuk satu pesawat itu, padahal bis rojor aja. Ya bazakir. Ke pesawat 20 bis kemet masuk api. Ada yang isinya pesawat 400, ada Saudi Airlines, Garuda Airways 800 lantai 2. Belum atas mesin pesawat. Satu orang bisa membawa barang yang beratnya 35 kilo. Kale bah, telok lemak. Ben bulu ngatos di kali. Berapa ton berat pesawat itu? Take off dari Bandara Surabaya, ngedurus pak terbang ke atas, debak ke atas tegepok ben manuk. Apa can manuk? Ya Allah, mak benda serajun ben kok sendiri. Iya ambek pesawat ji. Muntak gemet bendak ceda ke manuk dia juga jangkau. Artinya apa? Otak manusia itu jangan dilawan, cerdas. Makanya Anda makhluk yang terbaik. Montro bagus ada mana karena SMA 1 ini kebesujud otak. Jangan sombong, sujudlah kepada Allah sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah. Saya mengajari begini bukan apa-apa, karena ada kemungkinan besar 25 tahun yang akan datang para pejabat senior dan orang yang akan memimpin kota Pamekasan itu adalah dari SMA 1 Galis ini. Makanya jangan cuma kecerdasan otak yang kamu andalkan, moralitas dijaga sampai hari ini. Betapa bangganya tatkala kemudian Bupati Pamekasan misalnya dari alumni SMA 1 Galis, misalnya Gubernur Jawa Timur dari SMA 1 Galis, Kepala Dinas misalnya pendidikan dari SMA 1 Galis, kebahagiaan dan kebanggaan masih ada di sini, termasuk juga stambuk bukunya itu. Alhamdulillah, ternyata dari SMA 1 Galis banyak orang-orang yang luar biasa. Dan betapa kecewanya juga tatkala kemudian kita ke lapas. Pas tegepok, ya Allah, alumni SMA 1 Galis dengan berbagai macam kasus yang luar biasa. Makanya gimana caranya? Lah moralitas kami kedepankan hari ini. Bukan hanya kecerdasan, tapi juga moral akhlak harus dijaga. Betul deh ya? Caranya bagaimana? Bagus-baguslah kepada kedua orang tuanya. Jangan Anda mengharap jadi orang hebat ketika Anda sudah mulai berani kepada kedua orang tua. Tidak ada cerita itu. Orang hebat bengal kering tua dari tak ada cerita. Pasti kemuliaanmu akan ditenggelamkan oleh Allah. Siapa kedua orang tua anak itu? Pertama, manilladzi waladak, orang yang melahirkan kamu itu adalah kedua orang tua kamu. Sya'labunan ke ibu, bapak. Walaupun ambian sudah profesor doktor, ibunya enggak tamat SMA. Jangan sekali-kali kau lawan. Kenapa? Karena ibu doanya mustajabah di hadapan Allah. Jangan meneteskan air mata lagi. Cukup saat melahirkan dia meneteskan air mata. Jangan ya beri tangisan yang kedua. Sampai itu enggak bisa untuk kemudian membalas 5 air yang keluar dari ibu itu. Apa pertama? Air ketuban. Sambian lahir dengan air ketuban seorang ibu. Tuh mempah ada air ketuban jiwa matian. Lebih lesi keluar muncekak juga. Makanya adik-adik coba bayangkan, bayi itu paling kecil 2 kilo 6 on, normal 3 kilo. Rajaan ben butul akwa ini. Kalau tidak karena kuasa Allah, mati ibu. Coba yang ngari ya bayi. Jadi depan tadi saya jangan butul akwa. Tante german delik mbuk ngelahiraki dengan air ketuban dan kuasa Allah. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Air ketuban enggak bisa dibalas.
Yang kedua apa Kiai? Air mata ibu tatkala dia melahirkan. Enggak apa sakit ibu. Makanya sampai ada bonus dari Rasulullah, mammatatul kon mata syahida, barang siapa yang meninggal karena melahirkan, syahid itu di hadapan Allah dipastikan surga. 2000 ngalahir laki. Dan laki-laki tidak pernah selamanya seperti itu. Air keringat ibu tatkala dia bekerja untuk anak. Aduh benar anak yempen. Benar anak disusui. Belum selesai sakitnya tubuh, anak menangis saat baru dilahirkan. Suwen ben ibu. Dan itu nggak bisa dibalas. Dan banyak air lagi, air keringat ketika kemudian ibu juga bekerja. Ngateraki anak ketika kebodok ke timur ya teraki. Dia lupa bawa uang, dan ketika orang-orang pada ngumpul yang lain ke pentol ciluk, abek tadi pesi wallah berani ngutang ibu itu karena takut anak itu menangis. Begitu baik. Makanya kamu akan mulia tatkala Anda memuliakan orang yang mengantarkan kamu mulia dalam kehidupan itu. Paham deh ya? Siapa yang tidak bisa dilawan? Pertama, kedua, orang tua. Lah dalam agama ada 3 orang tua ini. Manillazi allamak, orang yang mengajari kamu itu juga orang tua. Persis posisinya sama, guru-gurumu. Kalau orang tua itu tarbiyatul atsamiyah, jadi membesarkan yang bangsa fisik, memberikan susu, makanan. Tapi guru tarbiyatul ruhaniyah, yang mendidik moral Anda menjadi orang baik, itu adalah guru. Makanya jadi guru ya minimal harus memberikan teladan contoh yang bagus. Hadirin yang saya muliakan, saya ini kiai, saya juga punya lembaga pendidikan. Saya ini juga kepala sekolah aliyah, saya juga rektor juga di sebagian universitas. Saya juga pengasuh pondok pesantren, saya juga ketua partai malah Dewan Syuro. Tidak lagi kemudian saya di Nasdem kemarin di wilayah Jawa Timur. Si Idi itu mendapatkan rekom dari saya untuk jadi Bupati Sampang kemarin. Mungkin di PKB, menjadi Dewan Syuro PKB di Kabupaten Bondowoso. Artinya apa? Saya paham betul. Dek remak abek bereen odik pagi dia. Ketika Anda sudah menjadi orang yang sudah dewasa. Saya sangat ingat kepada guru SD saya juga SD dulu. Saya juga ingat, masa aku langsung perguruan tinggi kan tak mungkin. Masa langsung aja ngguon keluar kan tak mungkin. Kalau saya kemarin pidato demi Allah di pendopo Kabupaten Bondowoso, tiba-tiba di depan itu ketika ada pertemuan seluruh pejabat Pemda, kok ada guru saya yang SD, sepuh sudah, pensiun mungkin diundang. Saya lihat-lihat, saya tanya, betul Pak ya jenengan namanya ini, betul. Ingat loh saya Pak, saya bilang. Iya Malik kan sampean dulu SD Uringin 1 gitu. Saya peluk dia, saya ajak dia ke depan dengan Bupati. Mohon maaf, ini contoh guru saya yang telah mendidik saya, mengantarkan saya ke Malik menjadi orang seperti sekarang karena guru ini. Maka hari ini saya bilang, seluruh pemberian bupati, cabisan bupati kepada saya hadiahkan kepada guru saya SD ini. Saya bilang, nangis dia. Bagi lagu lagi buruk pas ngebaca gigi. Takut ibu datang guru nengnak cabisnya bagi kok kemarin ini. Karena kok yakin tak pati rajin sih dina kemarin. Para hadir, para bu, sebetulnya kaulah muljaki. Jadi apa yang terjadi? Jadi bukan hanya dibalas dengan itu. Ibu saya contoh. Ketika saya sudah mulai laku undangan, laris undangan kebawian, mulai diundang ke Madura, saya bilang sama umi saya ini, saya sisakan 500.000 terkadang setiap bulan. Ketika sampai 10 bulan saya sisakan itu, saya berikan. Mi, terima Mi, ini sedekah anakmu yang kau tuntun dulu untuk saya dimondokkan, untuk saya disekolahkan. Kula makin paju kau ring Mi. Dan dapat undangan saya sisakan sebagian untuk umi. 10 bulan 5 juta. Apa kata umi saya? Lah cong tak usah bagi kangkok. Bagi ke bini nah. Engkau lah tua dungakan apa? Demi Allah tak itu. Jadi orang tua enggak butuh balasan apa-apa. Akhirnya saya kumpulin, dapat 2 tahun saya belikan emas-emasan. 20 juta lebih itu bagi emas. Nih saya belikan kalung, anting sama umi itu. Apa yang terjadi? Dia juga menangis. Tak usah lek, tak usah bagi kangkok. Bagi, cobalah hiasi istri kamu itu. Beri kalung, beri anting, beri kalung. Jangan bagi kangkok. Mengkoklah tua dengan kui apa? Akhirnya dapat 10 tahun saya kumpulin. Alhamdulillah. Saat itu saya mau ke Mekah.
Saya bilang sama Umi saya, Mi, kalau sekarang tolong jangan ditolak. Yang ditolak ibu saya dulu, Umi, 5 juta, kemudian saya kumpulin dari gelang, saya kumpulin lagi, Mi. Saya mau ke Mekah, Mi. Iyalah kesoon mun ke Mekah, bukan, Mi. Kalau saya sudah punya uang. Lah uangnya Umi yang kemarin itu saya tabungkan, ini cukup untuk Umi ke Mekah dengan saya. Tolong, Mi, jangan ditolak lagi. Saya cuma butuh Umi di Mekah. Di depan Ka'bah itu doakan saya agar saya selamat dunia. Itu baru menangis. Dia tidak menjawab iya, dia tidak menjawab tidak. Tolong istri kamu ke sini. Apa saya sudah direlakan untuk uangnya itu dipakai saya? Saya bilang istri saya. Jadi istri saya, iya, Mi, saya mohon Umi ikut anaknya Umi ini. Mumpung masih sehat Kak Malik, berangkat, Mi, ke Mekah. Baru dia mau. Tapi di Mekah dia selalu menangis untuk mendoakan keluarga, untuk juga mendoakan anak-anak saya. Alhamdulillah, karena doaul walid mustajabah, doa orang tua itu mesti dikabulkan oleh Allah. Jadi walaupun sampean jenderal pada ibunya, buang jenderalnya itu. Walaupun Anda itu sudah menjadi kepala dinas, tapi di hadapan ibu, buang itu kepala dinasnya. Cium pipi ibu, cium tangan ibu, karena itu adalah kekeramatan dan kemuliaan yang kamu dapatkan dari kedua orang tua. Begitu jaga gurunya. Go lagi ay, juga gampang. Pendik murid. Saya juga kepala sekolah, saya juga punya murid. Montak keng bersabar tadi kiai, demi Allah bubar pesantren, Pak. Cuma cerdas anak tibi repot untuk mengenalkan anak saya kepada Allah. Ruwetnya luar biasa. Repot Pak anak. Mangkan anak tetangga tompo ibuku. Pada Pak, 500-an dia, pada ben SMA anak. Bayangkan, mata Pak anak ring seorang cek repot, Pak. 400, 500 lebih tompo ibuku. Orang cek lemeler dari bungun Pak tompo ibuku. Kan banyak kiai setruki dengut, dia jadi ngari. Coba bayangin. Iya mun santri kawanana pada saat dia masuk dulu apa yang ditekankan? Nak, tolong nak ya, tolong. Kenapa, Pak? Cari barokah. Di samping cari cerdas, moral Anda tolong dijaga. Gitu dulu. Enggak nak akhlak jaga ya. Sya'alabenan ka guru benar. Sya'alabenan ka kepala sekolah, karu guruna, siapapun yang mengantarkan Anda cerdas, tolong nak jangan bengal nak. Kenapa? Male ilmu na manfaat dan barokah itu dulu. Cok ngicok anak yayasan di pesantren dia, di lembaga pendidikan. Apa sih beda kapi jaga? Kenapa? Karena beun mun ngicok tepan sekolah nak, tolak ben belai dari raja ke benjok. Gitu dulu. Mangkana gula mun ki masa almarhum mbah saya dulu itu menjadi pengasuh aman. Di depan pondok saya itu ada pohon mangga besar, ada pohon rambutan. Di Pondok Putri itu banyak pohon rambutan, itu banyak. Masya Allah. Setong kata dia Zaila. Walaupun sudah mateng sak masak bungka, satu pun tidak ada yang hilang. Kenapa? Kejujuran para murid dan santri saya itu bisa bisa dipercaya. Keker pao beco ben santri. Subuh dapat ke guru nak, ada mangga jatuh. Ambil nak kalau kamu mau, izin ya, izin dulu. Ya amun bawa nak, besar. Mungkin gula jadi pengasuh. 5 tahun tak mulung bau sekali dulu. Makler-meler telu saja. Rombongan naik ke atas bau. Bukan hanya satu orang, sanggang oreng, bah rombongan. Wah nyambi buja situ. Iya gemet ben gembeng bau dak suka. Cuma saya bilang hengak jong, hengak. Maik rojek jong, maik rojek. Cek nyaut di santri. Saya colon saya badi kanggo. Mak kiai tak pemilu sekali benar ben baji dak remeh. Coba bayangin. Gula mun tak geng bersabar. Gemet tak melong sekali bau. Padahal dia bunyon belum bau. Rambutan ini petake benar. Ini mindset perubahan akhlak dan moral hari ini. Mon saben ki masa almarhum bagula sandal kiai ini kalau turun dari masjid demi Allah banyak yang membenarkan rebuan Pak metepaki sandal kiai. Kalau orientasinya kecerdasan tidak ada hubungannya, tapi kalau orientasinya barokah mempermudah kiai turun dari masjid, mudah-mudahan dimudahkan kelak tatkala pulang rezeki dan ibadahnya oleh Allah. Yang mengkonan mangken sandal gula nih ben laku badaya dan asrama Pondok Putra. Kan berarti yen jemben malam ben santri. Mak dei mak kurang ajar gunakan. Sengoniin gula me bade pa beli benak kan.
Ketika saya tanya, siapa sing nginjem tang sandal? Siapa sing nginjem tang sandal? Kurang periksa gitu. Boh, masa jalan tibi tang sandal di kedena. Masa stres ben kiai ini mung. Makanya ketika saya pamit ke Madura 6 hari kemarin, ah beda sih tepak, beda sih nangis ante. Kok sampai 6 hari ke Madura ke? Ada Maulid Nabi dan dibenarkan sandal saya. Siapa mentepak sandal? Abdi nih kiai. Dari di mobil situ benda, tekuk menggul jedak. Bagus, bagus. Toron gul. Bah, mak becah tang sandal jo. Ngampung sekejap kibur kata dia. Kalau ngocak, lah tak bagus kia belah. Baen si MTP santang sandal berlaku berarti. Oh mak dek iya setinakan. Tapi saya percaya SMA 1 gelis. Mudah-mudahan Anda menjadi orang yang sangat hormat kepada guru-gurunya. Ini sebagai modal Anda untuk menjadi orang yang mulia di masa yang akan datang. Kemudian terakhir, riset jam kok lebih datu. Ya kita ingin sekali saja. Saya pasti minum. Aing mololo kok si berdi mulai. Orang yang cercer mulai beri. Apa kok ada 3 sapi ini kok begitu? Kental manis. Susu di benih aing ngak rir. Ini 3 sapi miskiriman miskaram para hadir para apa judul susu apa din sendi gelas dia tak paham benar ya benih toto pakai saya paksa akhiri tetap gelas para hadir para rabu sebatan kau muljaki. Jadi kalau adik-adik itu ingin mulia kehidupannya, pertama perbanyak syukur kepada Allah. Sampean dikasih otak oleh Allah. Ayo jujur kita berpikir hari ini. Seberapa besar syukur Anda kepada Allah? Kalau Anda beli otak itu berapa? Memori otak sampean itu jauh lebih bagus daripada memori card HP yang Anda beli. Yang Anda punya Samsung, Lenovo, Oppo, Apple yang Anda punya, coba lihat. Yang ratusan giga itu ratusan ribu kalau Anda beli. Anda pakai itu hanya berapa bulan. Kalau Anda mendownload data, mendownload YouTube, paketan Anda itu akan habis. Buktinya apa? Nanti overload itu. Tak mampu menampung data boleh. Lemut pas habisnya, lemut cekak. Berarti stres habis biar. Le otak adik, bapak, ibu semuanya, berapa tahun kau pakai? Bada saya umur sebitak, bada saya umur 13, bada saya umur 20, bada saya umur 30. Badan seumur 35, badan seumur 50. Itu kan berarti pemakaian otak sampean sudah 30 tahun. Njek tak mut-lemut. Ngak kesekanjaan, badan di membeli. Oh, enggak badan yang kota setelah. Ala kau dak mben, lagu Jakarta kok. Berapa anak? 14 kok. Baen berlekor kok anak. Pengurpi badan, iya cek pengurpi kok di situ. Luar biasa. Jadi enggak, artinya apa? Memorinya dahsyat. Lah kalau kita sadari sebenarnya teknologi yang diciptakan oleh manusia hari ini demi Allah jauh lebih bagus teknologi yang ciptaan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu. Tinggal kamu berpikir berapa kali cetak mereka bersujud coba kira. Anda diberi mata oleh Allah. Berapa kalau Anda beli mata? Coba lihat. Iya mau tak pikir sekali. Sampai saat ini tidak ada dokter yang mampu menciptakan kurnia mata sekalipun teknologinya sudah milenia. Teknologinya sudah dahsyat mangget. Mun mata dia rosak, tade sih bisa gebei mata. Kanca gulen ini terseret Harley Davidson, mugi 1/2 kilo, pecah kurnia matanya. Sebab mungkin tak bisa, tak nemu dan mele mata gini kan dokter. Jadi sekali sampai dikasih mata jaga itu. Sekali rusak habis nggak ada gantinya. Coba mata sampean bisa nganale gul. Oning je embian si bertin deh. Celeng deh. Kertep reh orang deh. Saya itu memuri. Kalau Anda coba lihat, mbian mesti syukuri kalau Anda punya mata. Cara syukurnya bagaimana? Seberapa lama bentuk Anda membaca Al-Quran setiap hari. Mesti Anda menjadi sekolah. Ke sekolahan berapa jam? Ke betedung berapa jam? Ke pasar berapa jam? Mestinya dibuat ngaji Quran berapa jam? Itu menjadi muhasaban bin nafsi, introspeksi diri mestinya.
Dia dengar-dengar setengah jam ngaji Quran, nyap-cap aing mata. Bani hosok kau tundu. Makmun pas nak kanak siswa SMA 1 ngabes iu mandi esongai. Pahman delik mata. Pak jam, ya Allah, sip deh, sip. Sambil mancing di pinggir jalan. Can malaikat cola kematan kau bagi dengan akhirat. Ya kasih mata ya yang bagus lah. Diberi bibir oleh Allah, diberi mulut, monggo Pak pikirkan. Anda diberi bibir sebagai bukti ketampanan Anda diberi oleh Allah. Ibu dikasih bibir, syukuri. Tanpa bibir, bayangkan apa yang terjadi ibu. Memahami anda beri bibir. Medak syaratin. Laki anda pun tidak bibir. Arokok dari lima. Panal lebih agak gigit. Dia tak kira ngabul je. Mak tidak ada bibir je sumbing bayi tengir letak nyaman. Kau harap sorok ke tengah. Makanya ibu coba tanya kepada suaminya, Mas, kenapa dulu kau persunting aku, Mas? Kenapa dulu kau kawini aku? Kamu senang apanya sih sama aku? Mas tanya. Bibirmu, Dik, bibirmu. Jadi bibir cuma gini-gini, kadang menjadi penentu. Lah jonjong mojocong sebini ke si laki. Nangga namun bian bibir saya kesenengin si laki, ya bagi ke si laki ngereng mon Mas bagi kambian gulu bibir. Kini kau kencing aja. Al but'ah sodako. Segala sesuatu yang ada pada diri perempuan itu bisa disodakokan. Makanya perempuan itu harus cantik. Bibir itu merah-merahkan. Jadi si laki tak kerja ngabas bibir sebini. Ya Allah, ada buah naga di hadapanku ini. Jadi mulai bibir kau jak buah naga. Ya kalau para ekombi si laki. Jak neng dapur mulai. Ya lek, lima lek, ke dapur kak. Ya Allah, main ngak butuh mang bibir bandel. Kalau istri saya itu selalu saya belanjakan. Lah besok ini datang lagi ke sini. Karena saya terlalu lama dia bilang saya kejar sampean loh kak. Ya sudah, sampean langsung ke hotel di apa ini? Di selatannya Delta itu, Pronwan ya. Sampean langsung ke sana. Jadi besok, jadi istri saya datang. Sampean coba lihat, istri saya itu main-main besok. Istri saya itu sudah punya anak 4, sudah punya cucu 1, sudah punya cucu. Anak saya di Yaman. Hamdan Fikri Mubarak 9 tahun ada di Tarim. Dia cuma termasuk tahfidz juga. Tengku Pak maknya nama kala di kompositor. Persis anak SMA kelas 1 itu Mas. Coba laku tengku. Lemak bisa ke tetap muda. Karena saya tidak pernah membuat pikiran-pikiran berat sama istri saya itu. Selalu enjoy, tenang toh. Besok belum enjoy. Jadi begitu caranya. Beri sido lipstick jadi bulu kat namatan ni kak ekorap dengan bermaknya ini sini ipa gedung ipa koning bulun matan beh kampe serapat meltas ke atas san pada gula teban maknya ini persis lovebird lo jalanan kebarak ketemu enggak burung ababil lo pasti besok itu datang mangkan nih bini beratin jangan salah mau memberikan warna membahaya paceleng belu kot na mata melak kerdek poten selaki katanya siapa berlek bo gue lebih ini nembian kak ya Allah pocong bah lah mata mulut lah kalau mulut kita betul-betul sudah luar biasa Allah memberikan ke kita ayo jangan buat banyak fitnah mulut kita jangan untuk mencaci orang tapi perbanyak zikir kepada Allah perbanyak baca sholat. Ini hadrahnya ini dari SMA juga ya. Coba naik penabuh hadrah. Penabuh terbangnya ini naik. Para penerbang silakan naik. Kita baca begini ntar. Allahumma sholli bisa ya? Itu namanya timbul qulub. Ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha bisa kan wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim bisa kan ya coba sampean pegang itu satu-satu yang bagus lagunya kayak gitu jadi ada juga ada backing vokalnya ada backing vokal terserah sampean mau musik koplo jazz atau the blue jazz terserah
atau apa saja, yang penting sesuaikan dengan nada saya itu. Nah, backing vokal itu jangan terlalu ke depan dari saya. Namanya back itu belakang, backing vokal. Jadi bahnya leben kok suaranya kok sedorok buntek ada dikit. Lah ada salah ada dikit. Sudah lengkap semua ya. Lesek sekali siapa ya sini tuh ya. Mun kok mari tak berapa aja, kayak gua ansi pidato, mari kok nekuk aja dia. Enggak apa-apa. Jadi apa itu? Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sambil kita berdoa, mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan dari COVID-19, diselamatkan dari berbagai macam bencana. Itu ngefek deh, itu mic-nya ngefek gitu. Jadi sampean harus menghadap ke saya. Pandai-pandailah pegang mic. Mic keletuin begitu dikit. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina ya Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tepuk tangan luar biasa bagaikan di pesantren saya hari ini. Cuma apa yang saya katakan tadi, jangan terlalu keras. Ya, engkau TV denger tak ngiding ya ketang suara TV. Kan sudah saya peringatkan tadi. Saya mau langsung medem daripada kelopai bang aja. Jangan kemana-mana kan ada banyak lagu-lagu lain. Nanti ini kita lagi sholawat naria, saya coba ya. Sholawat naria nanti kita coba lagu yang lain terakhir nanti Roma Irama nanti di sini. Jadi ini selalu baca-baca sholawat, macam-macam sholawat itu. Ada tadi yang kita baca itu namanya Tibulku. Ada juga sholawat naria, ada sholawat juga sholawat Asyraqul Adibai Al-Barzanji. Ada sholawat Badar, ada juga sholawat Munjiat, ada sholawat An-Nur. Yang penting kita banyak baca sholawat, itu pahalanya luar biasa. Man sholla alayya sholatan wahidatan sallallahu biha asyra. Sekali kita membaca sholawat, maka Allah akan memberikan tambahan kebaikan 10 kali lipat. Coba sholawat naria. Harapan kita mudah-mudahan kita akan mendapatkan nilai-nilai dan prestasi yang bagus untuk SMA 1. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa ya? Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi bersama tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tubda bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil kalimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin. Nah itu kan bagus, deng gitu, itu bagus itu. Kok terkadang deng, terkadang enggak, kenapa ya? Oh tergantung, oh itu yang deng. Oke, coba sekarang zikir subhanallah yang bagus ini. Ini kan saya rekam subhanallah gitu, ntar lagi ya.
walhamdulillah wala ilaha. Bisa ya? Ya, bersama semua ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Adik-adik, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allah 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 ya Allah. Allah 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 ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allah 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 ya Allah. Allah 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 ya Allah. Jadi ini masuk di YouTube saya ntar lagi. Perjalanan rehlah dakwah Ki Malik pada SMA 1 Galis dari Pamekasan. Jadi lihat nanti. Kemarin saya dengan Munib, Aksan Munib kalau tidak salah. Kapan di Lemper itu ada di Masjid Lemper. Jadi Aksan Munib itu memberikan baju ke saya. Jadi apa ya? Dia desainer juga. Jadi saya di Monika Entertain mungkin di situ. Jadi saya diberi baju jubah, kemudian jas, saya diberi 4 gitu malah. Kiai kalau nanti syuting Kiai ini pakai. Cuma sekarang saya tidak pakai jas karena saya tahu ini sekarang panas. Jadi bisa terbakar saya walaupun pakai jas itu. Bagus. Nah sekarang dengan SMA 1 luar biasa, ini mengesankan betul hari ini dan kami sangat alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan ini bukan hanya pertemuan awal dan begitu juga berikutnya. Kalau hari ini saya diundang oleh SMA 1, maka suatu saat akan saya undang adik-adik semua di pesantren saya akan datangkan Habib Syekh, saya akan datangkan juga Taufik untuk kemudian bisa bersolawat bersama. Amin ya Rabbal. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Saya bangga dengan kalian semua. Saya bangga dengan kalian semua. Maka kebanggaan saya tolong jangan dikecewakan. Kelak mudah-mudahan Anda menjadi orang yang bermanfaat dan bermartabat di Republik ini. Amin ya Rabbal alamin. Monggo berdoa, mudah-mudahan semuanya akan menjadi orang yang sukses. Betul, doa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam. Ya Allah, selamatkan semua para siswa dan guru yang hadir di tempat ini ya Allah. Selamatkan dari berbagai macam bentuk virus corona, berbagai macam angin puting beliung dan gempa tektonik, karena Engkaulah yang bisa menyelamatkan ya Allah. Allahumma ya alima ma fi sudur, wahai zat yang maha mengetahui segalanya, betapa Engkau ya Rabb bisa memahami betapa banyak program yang akan dilaksanakan di SMA N1 Gelis. Ada banyak cita-cita, ada banyak program yang semua tidak mungkin terjadi kecuali atas pertolongan-Mu ya Allah. Siswa dan siswi selamatkan semua moralitasnya ya Allah. Guru-guru semuanya mudah-mudahan Kau selamatkan moralitas dan akhlaknya ya Allah. Membawa siswa-siswi menjadi orang yang bermartabat di bangsa Republik ini ya Allah. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad. Allahumma farid an umat Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih umat Sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamizana min ahlil ilmi wat tuqa wal huda wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanabika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi hurmatil Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhirnya saya akhiri dengan ucapan ihdinas siratal mustaqim wallahu wal muwaffiq laqawmit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.